Shalom saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya saudara dan saya pada malam hari ini kita diberkati Tuhan. Kita boleh mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup. Saya ucapkan selamat Natal bagi saudara yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari saudara, sore hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau datang memberikan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bila sore hari ini saudara kita mau datang dengan hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar. Maka saya percaya ketika engkau membuka hatimu, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya, baik di rumah-rumah maupun di tempat ini. Mari malam hari ini sudah kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bawa hatimu untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ini hati kami. Kami datang sore hari ini Bapa. Kami rindu Engkau. Kami rindu dekat dengan Engkau Yesus. Kami rindu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Urapi kami, kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami Tuhan, ampuni kami. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta perkenanan-Mu Bapa. Layakkan kami masuk di dalam hadirat-Mu. Bawa kami dekat di hati-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah maupun di tempat ini, lawan kami, jamah kami Roh Kudus, urapi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Gloria hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Yesus kami puja. Haleluya. Syaralabataka sekelena. Yesus. Amin. Kami puja. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu pada Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami berdiri Tuhan. Kami tersimpau. Aku percaya Tuhan hadir melawat kami. Mari dengan segenap hati mengatakan Yesus kami puja. Kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kami mengundang Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Mengalir Roh Kudus, mengalir
Terima kasih Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kami bawa hati kami untuk menyembah Engkau. Mari saudara yang di rumah-rumah buka hati. Terima kasih Tuhan. Katakan, kami menyembah Tuhan Yesus. Tuhan beri kesempatan kami di malam hari ini untuk menyembah Engkau. Kami berjuang. Kami ada karena kemurahan dan kasih-Mu Yesus. Mari saudara yang di rumah-rumah katakan, sembah dan puji Dia.
Penuhi Roh Kudus, penuhi. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Jamahan-Mu Tuhan mengalir, jamahan-Mu Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalir di rumah-rumah. Aku percaya kuasa-Mu mengalir. Boleh beteke sekere beteka sadara labaya labaya lamu. Aku percaya. Tuhan Yesus, jamah umat-Mu Tuhan yang di rumah-rumah. Jamah Tuhan, turunlah kuasa jamahan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Turunlah kuasa-Mu mengalir Tuhan di rumah-rumah maupun di tempat ini. Turun atas kami Tuhan, turun atas umat-Mu yang selalu merindukan Engkau. Tuhan Yesus, aku percaya lawatan Allah terjadi di rumah-rumah Tuhan. Bagi mereka yang sedang menonton ikut ibadah malam hari ini, aku percaya yang sedang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah di rumah-rumah mereka. Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Orang-orang yang sakit di rumah-rumah jadi sembuh oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Aku percaya Tuhan yang memulihkan. Tuhan pulihkan setiap umat-Mu. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus, mengalirlah Allah Roh Kudus. Biarlah kemuliaan-Mu ada di tengah gereja-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Kemuliaan-Mu ada di rumah-rumah umat-Mu Tuhan yang sedang nonton saat ini Tuhan. Aku percaya Tuhan kemuliaan-Mu turun di tengah umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah di rumah-rumah Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu, angkat kedua tangan-Mu, angkat kedua tangan-Mu, rasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan Yesus begitu besar di tempat ini. Sebab Dia bersemayam di atas pujian umat, Dia bertata di atas pujian umat. Malam hari ini anak-anak Tuhan, buka hatimu lebih lagi, buka hatimu lebih lagi. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Kurapatan kasih kami sembah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Engkau yang layak ditinggikan. Saudara yang di rumah-rumah, angkat kedua tangan, angkat kedua tanganmu dan berkata, Roh Kudus, peganglah tanganku Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya malam hari ini. Di dalam hadirat Tuhan Kau berbicara, berkata pada Tuhan, mari bangkitkan roh terus menyala-nyala di dalam rabatan kasih. Setiap pribadi berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku. Mari buka hatimu saudara. Amin Tuhan Yesus. Kurapata kasih.
adalah tanpa Tuhan Yesus. Aku mau Tuhan yang memimpin menuntun setiap langkah hidup kami. Mari Roh Kudus jamah kami, lawan kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, Engkau dalam kami. Orang kata kasih bawa setiap kami. Orang kata kasih
Tuhan. Kami perlu Engkau. Oh segera batang kasih. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah sahur bagi jiwa kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya Raja yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Tuhan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberi kami pemulihan. Tuhan memberi kami kesembuhan. Kami percaya Allah mengalir kuasa. Lawat kami, jamah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Biarlah malam hari ini kami boleh menikmati hadirat.
Tapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Ini sekolah, bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan, berbicaralah Bapa dalam nama Yesus. Sampaikan pesan-Mu. Urapi kami yang di rumah-rumah maupun di tempat ini. Urapan-Mu turun atas kami. Kami membuka hati-Mu untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya mau katakan amin. Musik mengalir terus. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara, apapun yang menjadi masalah, apapun menjadi pergumulan dalam hidup, ketika kita bawa di bawah kaki Tuhan, Tuhan kasih tolong saudara. Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah tersembunyi bagi orang yang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh. Malam hari ini saudara, di penghujung tahun saudara, hari ini tanggal 27, beberapa hari lagi kita akan tinggalkan. Namun anak-anak Tuhan, kita gak perlu takut, kita gak perlu gentar. Kita punya Yesus, kita punya Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja yang selalu hadir di dalam hidup. Dia Raja yang selalu berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sebab itu anak-anak Tuhan, untuk memasuki tahun 2021, terus berjalan melangkah bersama dengan Dia. Saudara, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 1 minggu yang lalu saya sudah sampaikan ini saudara, dan saya akan sampaikan kembali di tempat ini. Saudara, di tahun 2020 banyak kenangan yang kita alami. Sepanjang 1 tahun ke belakang, banyak saudara yang kita alami. Ada yang indah, bahkan ada yang sedih, ada yang menyusahkan hati saudara, ada yang membawa kebahagiaan buat saudara dan saya. Namun saudara, malam hari ini Tuhan ingatkan pesan Tuhan di tahun 2020 ini saudara. Mari tutup tahun 2020 dengan hati yang penuh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Kenapa kita tutup dengan hati yang penuh bersyukur? Karena itulah kekuatan saudara dan saya, amin. Itulah kekuatan kita, kekuatan Anda, kekuatan saya. Dengan mengucap syukur, kita punya kekuatan untuk menghadapi tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang hidup berkenan di hatinya. Tahun 2021 di mana kita harus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ini yang Tuhan katakan saudara. Tuhan berbicara ketika saya berdoa puasa. Tuhan katakan, anakku, tahun 2021 di mana aku akan mencari anak-anakku yang selalu hidup di dalam perkenananku, kata Tuhan. Bagaimana supaya hidup saudara dan saya berkenan di hati Tuhan? Saudara, yang pertama Tuhan ingatkan, kalau saudara bertanya bagaimana Bu saya hidup yang berkenan di hati Tuhan, yang pertama Tuhan katakan, miliki kualitas iman kerohanianmu di dalam Yesus Kristus. Jangan jadi orang Kristen yang hanya biasa-biasa saja.
tidak ada kualitas di dalam kehidupan kekristenan, kerohaniannya. Yang pertama, kita punya kualitas dalam rohani kita. Amin, saudara. Kualitas jasmani dan rohani itu harus seimbang, harus menjadi satu kesatuan. Sebab itu Tuhan akan kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus memiliki wibawa ilahi. Kewibawaan ilahi itu harus terpancar dalam hidup saudara dan saya. Kenapa, saudara? Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena Yesus telah lahir di dalam hati kehidupan kita. Dan saya percaya ketika ada Yesus dalam hidup kita, orang yang punya kualitas dalam kerohanian, di dalam iman di dalam Tuhan Yesus, pasti dia memiliki wibawa ilahi dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada Yesus tinggal di dalam kehidupannya. Itu harus memancarkan di dalam kehidupan kita. Ada wibawa ilahi dan ada kejujuran dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, miliki integritas dalam hidup. Itu yang Tuhan cari. Di tahun 2021, saudara, Tuhan cari orang-orang yang berintegritas. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Mari, saudara, di tahun 2021 Tuhan berpesan, tampil percaya diri. Amin, saudara. Tampil dengan penuh kepercayaan diri. Tidak mudah terpengaruh baik dengan dunia, dengan lingkungan, dengan apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Rohanimu, kualitas imanmu tetap kuat di dalam Yesus. Tidak mudah terpengaruh, saudara. Dan saudara yang Tuhan ingatkan, di mana saudara dan saya, kalau kita mau hidup berkenan di hati Tuhan, memiliki satu kepribadian untuk melakukan moral yang baik. Ada amin, saudara? Itu yang Tuhan rindukan bagi saudara dan saya. Memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Memiliki sikap hati yang dapat menghormati Tuhan di dalam hidupmu. Ada amin? Baik di dalam ibadah, di dalam setiap hari, selalu belajar menghormati. Bukan hanya Tuhan yang kita hormati, menghormati orang tua kita. Kita bisa menghormati orang yang pemimpin kita. Kalau saudara dapat menghormati orang yang dapat dilihat oleh kasat matamu, dan saya percaya saudara bisa menghormati Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh matamu. Sebab itu, saudara, di dalam segala keadaan malam hari ini Tuhan ingatkan, saudara harus jadi orang Kristen yang konsisten. Amin. Punya prinsip di dalam kehidupan, punya moral. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kualitas baik rohani maupun jasmani. Itu harus menjadi satu kesatuan yang tadi saya katakan. Di tahun 2021 Tuhan ingatkan saudara, jadilah terang. Amin. Di tahun 2021 Tuhan rindu saudara dan saya menjadi teladan dimanapun saudara berada. Di dalam segala keadaan, jangan pantang menyerah. Tetapkan hatimu malam hari ini. Tetapkan itu di dalam hati saudara dan saya. Hidup saudara menjadi terang. Amin. Dimanapun saudara dan saya berada, hidup kita boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi kualitas, saya sudah paparkan. Yang kedua Tuhan ingatkan, di tahun 2021 anak-anak Tuhan, hati-hati dengan ucapanmu. Dari bulan Agustus saya sudah sampaikan pada jemaat penabur benih, bagi kita semua, hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan mulut kita. Tuhan ingatkan bagi setiap kita di tahun 2021, kita perhatikan ucapan kita, saudara. Mulai perhatikan ucapan-ucapan kita dengan sungguh-sungguh. Perkatakan firman Tuhan.
Katakan firman Tuhan itu dengan iman saudara dan saya. Ketika engkau memperkatakan dengan iman dalam segala keadaan engkau, maka Tuhan berjanji bagi saudara dan saya, Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Belajar untuk selalu memperkatakan firman. Perkatakan firman. Hati-hati yang Tuhan ingatkan di tahun 2021. Hati-hati, jaga mulut saudara dan saya. Kalau hidupmu mau berkenan di hati Tuhan, jaga mulut kita. Jaga saudara. Jangan saudara menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Jangan keluar dari mulut kita persungutan, omelan. Sebab itu saudara kekasih, jaga, perhatikan mulut kita. Tuhan ajarkan, perkatakanlah firman Tuhan di dalam mulut kita. Hati-hati, kalau saudara tidak bisa menjaga mulutmu, jangan main-main saudara. Bergosip, menyampaikan berita-berita yang gak benar, jadi provokasi. Hati-hati saudara, bahwa engkau sedang berperkara dengan Tuhan. Mari kita mau perhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita berbicara, bertindak, berkelakuan. Kita perhatikan ajaran yang Tuhan ajarkan. Seberapa banyak saudara yang mau naik di atas gunung Tuhan? Seberapa banyak saudara yang mau hidup berkenan di hatinya Tuhan? Mari kita buka ayatnya, Mazmur 24 ayat 3-5. Saya akan bacakan bagi saudara. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang tidak boleh, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan menerima keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin saudara. Siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangannya di tempat ini. Pasti semua mau diberkati Tuhan. Tapi kita mau hidup, kita berkenan di hati Tuhan, itu yang lebih penting. Amin. Berkat itu bonus dari Allah Bapa surga. Kenapa saudara? Kalau kita hidup tidak di dalam perkenanan, tidak menjaga kekudusan dalam hidup kita, kita tidak bisa naik saudara ke gunungnya Tuhan. Ini tidak semua bisa naik ke gunungnya Tuhan, berarti ayat ini saudara. Saya baca, saya pelajari, berarti tidak semua naik ke gunung Tuhan dan berdiri di gunung Tuhan. Sampai pemazmur bertanya, dia bertanya, siapa yang boleh dekat dengan Tuhan? Luar biasa saudara. Siapa yang boleh dekat dengan Tuhan? Jawabnya, orang yang bersih tangannya saudara. Tangan itu berbicara apa? Tangan itu berbicara tindakan kita, kelakuan kita. Tangan itu berbicara bahwa saudara dan saya orang-orang yang tidak bercela, tidak tercela di dalam kehidupan kita, menjaga moral kita, hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita hendak menjadi terang, menjadi sinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup saudara dan saya menjadi berkat. Mari saudara minta Roh Kudus. Saudara selalu berdoa, Roh Kudus mampukan aku Tuhan. Mari Roh Kudus beri aku tanganku yang bersih. Mampukan aku supaya aku memiliki tangan yang bersih, hidup yang bersih.
hidup yang tidak bercela. Mungkin saudara berkata, ibu, saya mah banyak dosa, bu. Saya banyak kesalahan. Namun 1 Yohanes 1 ayat 9 Tuhan katakan, Allah, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang adil. Saat kita melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, di hadapan Tuhan, malam hari ini saudara boleh menyadari dalam hidup saudara dan saya, minta ampun sama Tuhan saudara. Kita tinggalkan tahun 2020 ini dengan hati yang lapang, hati yang bersih, dengan tangan yang bersih. Mari kita tinggalkan saudara, minta ampun pada Tuhan Yesus, dan jangan berbuat dosa lagi saudara. Tinggalkan, saya bilang, 2020 masuk di tahun 2021, masuk di dalam kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Jangan mau diintimidasi oleh iblis saudara. Iblis seringkali mengintimidasi saudara. Alah, jangan mimpi, kamu orang berdosa, kamu gak mungkin masuk di dalam gunungnya Tuhan, berdiri di atas gunungnya Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus, karena hidupmu gak berkenan. Dengar baik-baik saudara, jangan saudara mendengar apa yang iblis katakan dalam hidupmu. Udah jangan melayani Tuhan, ngapain, hidup lu juga belum beres. Berubah, ubah dulu hidup kamu, baru kamu melayani. Justru saudara, kita harus sadar sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin? Lawan intimidasi iblis. Jangan kalah saudara. Bangkit, bangun kembali imanmu, bangun manusia rohmu, bangun kualitas rohanimu, jasmanimu, dengan iman yang percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus ingin melihat hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Tuhan ingin melihat hati yang mau dibaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika kita bertobat sungguh-sungguh dan kita tidak melakukan dosa lagi, Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Tuhan akan mengasihi saudara dan saya. Anak-anak Tuhan, malam hari ini buka hati saudara, buka hatimu saudara. Kita sadar kalau kita perlu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Di tahun 2021 kita menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Tinggalkan kepahitan saudara, tinggalkan dendam, sakit hatimu di tahun 2020. Jangan dibawa ke 2021. Di tahun 2021 engkau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua saudara, gunung Tuhan berbicara, yaitu hadirat Tuhan yang mulia, yang indah. Saya percaya saat engkau ada di dalam hadirat Tuhan, saat engkau meminta kepada Tuhan, Roh Kudus akan singkapkan semuanya dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus akan memberitakan hal yang tersembunyi dalam hidup saudara, akan memberitahu, akan menuntun engkau. Roh Kudus akan singkapkan semuanya ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, bersihkan tanganmu, bersihkan hatimu dengan hati yang murni, hati yang jernih, dengan hidup yang bersih. Artinya apa saudara? Tidak ada hal yang buruk lagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada hal yang buruk lagi di dalam hatimu. Amin saudara. Malam hari ini saudara, kita mau tinggalkan kepahitan, benci, dendam, sakit hati di tahun 2020. Kita lepaskan, kita bakar dengan api Roh Kudus. Masuk di dalam 2021 dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh damai, dengan hati yang mau sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus, mampukan aku Tuhan,
Minta Roh Kudus urapi aku dengan urapan kasih, sehingga aku boleh memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang yang menyakiti aku, mengampuni mereka, dan meninggalkan semua kepahitan. Kenapa saudara? Yang ketiga, jaga hati kita. Kenapa jaga hati? Karena hati adalah pusat di dalam kehidupan kita. Dari hati inilah pusat ucapan kita, saudara. Dari hati inilah ucapan dari pikiran kita. Dari hati inilah yang menuntun tindakan-tindakan kita. Oleh sebab itu hari ini Tuhan katakan, miliki hati yang bersih, hati yang tidak menyimpan segala kepahitan. Saya mau katakan tahun 2021 saudara sudah dibaharui hatimu dan jiwamu, rohmu. Amin. Memiliki hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, yang Tuhan sudah baharui dalam hidup saudara dan saya. Jangan simpan sakit hati, kecewa, dendam. Mari kita buang dalam nama Yesus. Masuki 2021 dengan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, Bulani gampang ngomong. Bagaimana saya menyimpan kekecewaan, buang kekecewaan? Orang saya dikecewain kok. Bulani gampang ngomong, bagaimana saya tidak menyimpan sakit hati? Saya kok yang disakitin. Ibu mah gak ngerasain, Bu. Yang sakit tuh di sini hati saya, Bu. Ibu mah gak ngerasain. Yang merasakan itu saya. Saudara dengar baik-baik. Betul, saudara yang alami, saudara yang merasakan. Tapi saudara minta Roh Kudus mampukan kita untuk bisa mengampuni, menghilangkan kekecewaan kita. Minta Roh Kudus, beri aku kemampuan Tuhan. Belajar dan belajar yang Tuhan katakan untuk mengampuni. Bukan hanya mengampuni, belajar mendoakan orang-orang yang menyakitimu. Ada amin saudara? Berdoa buat mereka yang mengecewakan engkau. Berdoa buat orang lain. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu hatimu. Ketika engkau mendoakan Tuhan, aku memberkati orang yang menyakiti aku memberkati orang yang mengecewakan aku. Doakan saudara, Tuhan tahu hati saudara. Kenapa kita doakan saudara? Karena kita tidak bisa mengubah hati siapapun di dunia ini. Yang bisa mengubah hati seseorang hanya Tuhan. Oleh sebab itu kita yang mendoakan orang-orang yang melukai hati kita. Dan Tuhan katakan, ketika engkau punya kualitas rohani, saya percaya saudara dapat mengerjakan bagiannya saudara. Apa bagianmu? Bagian kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Apa bagianmu? Bagian kita adalah mengampuni. Amin saudara. Siap? Masuk di 2021 dengan hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Datang dengan Tuhan dengan hati yang hancur. Bertemu dengan hatinya Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Bertemu dengan kasih Tuhan. Itulah yang akan memampukan engkau. Saya sangat percaya saudara. Karena hadirat Tuhan itulah membawa kesembuhan, kelepasan, kelegaan. Hadirat Tuhan yang membawa pemulihan di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari malam hari ini minta perkenanan Tuhan dengan hidup yang bersih, dengan hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dengan hidup yang pengenalan akan Tuhan. Yang lebih lagi, adakan pemberesan saudara dalam hidup saudara. Sebelum kita meninggalkan tahun 2020, kita pemberesan dulu dalam hidup saudara dan saya. Pemberesan pada diri kita sendiri, pemberesan dengan sesama, pemberesan dengan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Pemberesan dengan sesama apa? Mengampuni. Lepaskan pengampunan.
Pemberesan dengan diri kita sendiri. Belajar untuk bisa mengampuni. Amin. Itu yang Tuhan ajar. Oleh sebab itu saudara, saya percaya di tahun 2020 ini saudara, kita tinggalkan, kita lewati, kita memasuki tahun 2021. Kita mau ada komitmen. Aku mau semakin dekat dengan Tuhan. Aku mau semakin melekat dengan Tuhan. Dan aku mau semakin hidupku berkenan di hati-Mu Tuhan. Itu menjadi doa saudara dan saya. Katakan saudara. Katakan malam hari ini. Saya percaya ketika engkau dekat, melekat, selalu berada di gunungnya Tuhan, berdiri di atas gunungnya Tuhan, selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh Tuhan. Kuasanya bekerja dalam hidupmu. Kuasanya Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dan saya percaya apapun yang kau butuhkan, Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Di tahun 2021 tuntunan Tuhan lebih melekat, dekat, intim dengan Tuhan. Di tahun 2021 akan banyak goncangan-goncangan. Goncangan akan lebih lagi. Covid bukan kayak yang kemarin, lebih ganas saudara. Tapi kita anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Tidak perlu takut. Yang terpenting dalam hidup kita, minta hidup yang berkenan di hati Tuhan. Tangan yang bersih, hati yang bersih, jiwa yang bersih, roh yang bersih, yang murni, tulus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan katakan janji bagi saudara dan saya. Apa yang kau butuhkan di tahun 2021, Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya? Angkat tangan saudara. Sebab itu hari ini saudara, di minggu yang terakhir, bereskan hati saudara dan saya. Untuk menutup tahun ini, kita sudah membereskan hati kita. Mengadakan pemberesan pada diri kita sendiri, pada sesama, pada Tuhan. Hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh minta ampun. Memasuki tahun 2021 dengan hidup yang lebih berkenan di hati Tuhan. Maka janji Tuhan di dalam ayat yang kelima, saya akan bacakan bagi saudara. Dialah Tuhanlah yang akan memberkati engkau. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Siapa yang mau menerima berkat dari Tuhan adalah orang-orang yang tangannya bersih, hatinya bersih, perbuatannya bersih, hidupnya tidak bercelah. Dia akan menerima berkat Tuhan. Amin. Saya percaya di tahun 2021 kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan mundur, tapi semakin maju di dalam Tuhan. Semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Hari ini saudara, apapun beban masalahmu, persoalan pergumulan di dalam hidup saudara, sebelum kau meninggalkan tahun 2020, bawa di dalam hadiratnya Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Ada keterbukaan, ada kejujuran dengan Tuhan. Saudara, kadang kita gak jujur sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, orang yang menerima berkat dari Tuhan adalah orang yang jujur. Hari ini apapun yang ada dalam hatimu, jujur sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau jujur sama Tuhan. Tuhan, lihat hati aku. Ketika ada kejujuran, ada berkat yang Allah nyatakan. Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan dalam hidup saudara dan saya. Amin, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya sangat percaya kuasa Tuhan tidak pernah tersembunyi. Bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh, bagi orang-orang yang mau dengan segenap hati melayani Tuhan, bagi orang yang mau mengubah hidupnya, memiliki kualitas iman rohani, baik jasmani, yang berkualitas di dalam Tuhan Yesus.
Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita mau mendoakan bagi saudara yang ada di rumah-rumah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, tinggalkan tahun 2020. Apapun yang ada di dalam hatimu, masuk di tahun 2021 dengan hati yang baru, hati yang bersih, hati yang murni, tangan yang bersih, tindakan, perkataan, kelakuan, hidup kita mau diubahkan di bahari, supaya saudara berkenan masuk di dalam gunungnya Tuhan. Saudara bisa dalam berdiri di atas gunungnya Tuhan, menikmati kasih Tuhan dalam hidup. Apapun yang kau hadapi malam hari ini, saudara dengar baik-baik. Jujur dengan Tuhan Yesus. Jujur kepada Tuhan apa yang ada di dalam hatimu. Berbicara pada Tuhan, adakan pemberesan malam hari ini. Bereskan dengan dirimu sendiri, bereskan dengan sesama, bereskan dengan Tuhan Yesus, supaya kau mengalami kelepasan, kelegaan. Naik ke gunungnya Tuhan, minta perkenan. Saya percaya di hadirat Tuhan kuasanya tidak tersembunyi. Di tahun 2021 kita mau lebih intim, lebih dekat, lebih melekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Angkat pujian ini saudara, bawa hatimu, angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan, aku percaya Tuhan, ya pasti saya juga namanya. Di tahun 2021 saudara percaya ada tangan Tuhan yang akan menuntunmu, ada tangan Tuhan yang akan membimbingmu, ada tangan Tuhan yang akan menggendong. Mari masuki tahun 2021 dengan hidup yang sudah diubahkan di bahari. Saudara, apapun beban, masalah, persoalan di dalam hidupmu malam hari ini, saudara yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, angkat tangan dengan iman, angkat pujian ini. Saya merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup untuk memberkati engkau. Tuhan sanggup untuk memulihkan engkau. Tuhan sanggup untuk memberi engkau kemenangan. Bahkan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Mengalir kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa Tuhan mengalir di rumah-rumah anak-anak. Tuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang sakit Tuhan jamah, yang sakit karena COVID-19, yang sakit stroke Tuhan, ginjal, kanker, bahkan sakit penyakit lain. Aku percaya malam hari ini kemuliaan Tuhan turun di rumah-rumah. Jamah mengalir kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara umat Tuhan yang ada di rumah-rumah.
pemulihan. Aku terima kemenangan. Ore besikin nenai. Aku terima hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku terima api-Mu Tuhan. Oh haleluya. Urapan api Roh Kudus turun atas kami. Urapan kasih kuasa-Mu turun atas kami. Kemuliaan-Mu turun atas kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya setiap hari Tuhan dilawat, dijaga oleh Engkau, diberkati. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Yang memiliki rencana untuk berbisnis, Tuhan buka jalan. Bahkan yang ekonomi, Tuhan bangkitkan kembali ekonomi, usahanya, pekerjaan, pelayanannya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan, angkat kedua tangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun aku percaya Roh Kudus, Tuhan, Kau belum selesai dengan kami. Tuhan yang berbicara bagi kami pribadi dapat menyadari. Biarlah firman-Mu boleh merema dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami jadi orang-orang yang dibangun, diubahkan, dibaharui. Kami mau memasuki tahun 2021. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Tuntun setiap kami. Hari ini Bapa beri kami jubah yang baru, jubah kebenaran, jubah kesetiaan, jubah ketekunan. Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan beri hati kami urapan-Mu yang baru, sehingga kami Tuhan boleh masuk tahun 2021. Hamba-Mu menyerahkan setiap umat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami percaya dengan iman di tahun 2021 Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kuasa untuk bekerja dalam hidup kami. Kami percaya kami jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari anak-anak Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupan-Mu, keluarga-Mu, rumah tangga-Mu, anak menantu cucumu, suami istrimu, usaha pekerjaan pelayanan-Mu. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan Roh Kudus yang manis dan kasih yang sempurna dari Bapa Surgawi. Maka berkat kelimpahan jadi milik bagian dalam hidupmu. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang kau rencanakan jadi nyata dalam hidupmu. Dan hamba-Mu percaya engkau tidak kekurangan, engkau tidak berhemat, sebab Tuhan Yesus mengurapi engkau, memberkati engkau dengan limpah-limpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mau katakan, ku yakin aku diberkati Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Ku yakin, ya Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah, terima berkat yang dari Allah Bapa Surga. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara yang di rumah-rumah maupun di tempat ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.